Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam kesehatan dalam selalu berkah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Teman-teman, pada kesempatan kita kali ini masih kita berbicara mengenai perkreditan bank dalam mata kuliah hukum perbankan kita. Seperti janji saya kemarin, saya ingin mengulas lebih dalam lagi mengenai hak tanggungan sebagai subtema kita dalam hukum perkreditan atau perkreditan bank, yang selain hak tanggungan sebenarnya ada fidusia, ada gadai. Namun pada video kali ini saya ingin membahas tentang hak tanggungan. Baik teman-teman, hak tanggungan pada bentuk pengirian jaminan, kita coba lihat di sini bahwa hak tanggungan itu sesuai sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan. Teman-teman bisa baca lebih lanjut, download undang-undangnya ya. Di sini ciri-ciri hak tanggungan itu adalah aksesorir. Apa itu aksesorir? Aksesorir ya sebagai aksesoris jaminan tambahan ya, pengikatan tambahan. Nah, sedangkan pengikatan pokoknya apa kalau dalam perkreditan itu? Ya, perjanjian kredit. Nah, ini di sini, teman-teman, apakah tanpa adanya pengikatan jaminan hak tanggungan, karena hak tanggungan ini kan sebagai pengikatan untuk benda yang sifatnya benda tidak bergerak, tanah beserta bangunan di atasnya, itu dikatnya dengan hak tanggungan. Bagi teman-teman yang nanti jadi legal officer, nah ini akan sering kali berhubungan tentang pengikatan hak tanggungan. Nah, gitu. Tadi pertanyaannya bahwa apakah kalau kita dalam perkreditan atau kredit itu bank tidak menggunakan atau tidak mengikat dengan hak tanggungan, apakah itu tidak tepat atau menyalahi hukum, Pak? Apakah bagaimana nanti ketika debitur one prestasi itu bisa dilakukan penuntutan untuk mengembalikan prestasinya, Pak? Nah, teman-teman perlu ingat bahwa di sini sifat hak tanggungan ini hanya aksesorir pelengkap. Jadi ketika bank itu mengikat kredit debitur ya, itu tanpa menggunakan hak tanggungan masih dimungkinkan untuk menuntut pengembalian prestasi oleh debitur. Melalui apa? Melalui gugatan di pengadilan. Nah, ini yang membedakan. Ya, kalau tidak ada pengikatan hak tanggungan terhadap jaminan tadi, misalnya rumah dan bangunannya tadi, atau bangunan yang berdiri di atas tanahnya, itu masih bisa dimungkinkan melalui gugatan di pengadilan. Ya, kalau kemarin ada yang bertanya, ya bagaimana kalau proses melakukan penjualan dengan melalui lelang, Pak? Nah, ini juga yang kedua, selain ada gugatan, kalau kita memiliki atau mengikat jaminan itu dengan hak tanggungan, maka penjualan itu bisa melalui prosedur lelang atau penjualan di hadapan umum, di muka umum. Tujuannya apa? Untuk mencari harga paling baik, harga terbaik, teman-teman. Bayangkan kalau misalnya kita sebagai debitur, kemudian kita kesulitan ya, usaha kita baru collab atau sedang susah, kemudian kita tidak memiliki kemampuan membayar ya, sampai macet, kemudian dilakukan penjualan ya secara sepihak oleh bank. Bank maunya menjual secara cepat ya, cepat dijual, terbeli oleh orang lain, dan hasil penjualan itu cepat digunakan untuk menutup hutang-hutang debitur. Di sisi lain, cepat terjual iya kalau dijual murah oleh bank, namun di sisi lain debitur rugi ya, dia masih punya hak. Tidak boleh demikian ya, bank ini kan usahanya mengambil dana dari masyarakat, menyalurkan ya.
untuk kebersamaan, untuk kesejahteraan bersama. Tidak boleh semena-mena, ya. Waktu mau kredit saja dibaik-baikin, nah, kan gitu, dianggap seperti raja, kan gitu, dibaik-baikin. Tapi ketika dia sudah collab, debitur tekan-tekan, gimana pak janjinya pak, kok nggak dilunas-lunasi hutang saya. Boleh menagih, namun kita ingat, kita harus yang baik, kan yang baik. Yang baik dalam hal ini ya, kalau misalnya mau dijual di hadapan atau dijual, itu ya harus dengan harga yang wajar, harga yang debitur tidak merasa dirugikan, terlalu dirugikan. Ya, itulah fungsi dari penjualan di hadapan umum. Kemudian itu tadi ya, sifatnya yang aksesoris, ya, aksesoris sebagai pelengkap. Sudah jelas. Kemudian mengikuti objeknya. Ini objeknya apa? Kalau hak tanggungan, objeknya ya hak atas tanah, ya di sini di bawah. Bisa hak milik, ya, hak yang tertinggi, ya. Kalau kalian punya tanah, diusahakan sertifikatnya hak milik. Tidak ada batasan waktunya. Kemudian ada hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, ya, atas tanah negara. Ini adalah alas hak yang bisa dibebankan oleh hak tanggungan. Kemudian hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, hasil karya, artinya semuanya yang ada di atas tanah. Nah, ini teman-teman perlu ingat ketika bersinggungan dengan perkreditan. Perlu diingat bahwa ketika tanah itu dijadikan agunan sebagai jaminan, ya, dalam kredit kalian, artinya apa? Artinya ketika itu tanah sudah diikat dengan hak tanggungan, ya, kemudian waktu berikutnya atau kemudian hari kalian membangun, misalnya ruko, misalnya rumah, yaitu termasuk ke dalam ini hak tanggungan yang telah diikatkan di awal. Tanah berikut bangunan serta tanaman yang ada di atasnya di kemudian hari, ya kan gitu. Di kemudian hari itu, walaupun pada saat pengikatan kredit tadi belum ada, kemudian di hari berikutnya itu kalian bangun, ada tanaman segala macam, itu menjadi hak pemegang, artinya masih dalam penguasaan pemegang hak tanggungan. Jelas ya. Kemudian kedudukan diutamakan. Pemegang tadi di awal ada hak preferen, hak yang utama diutamakan. Preferen, ada konkuren. Ketika itu sudah diikat jaminan hak tanggungan, maka otomatis, ya, yang memiliki kedudukan preferen yang utama itu bukan lagi pemilik jaminan yang misalnya tadi kalian menjadi debitur, bukan kalian lagi pemilik atas nama hak sertifikat tanahnya tadi, tapi sudah dikuasai oleh perbankan sebagai kreditur, pemegang hak tanggungan atau pemegang hak tanggungan lain, misalnya pemberi hutang lainnya, walaupun bukan bank. Lah, itu dia memiliki hak yang diutamakan. Ya, apa maksudnya? Diutamakan itu misalnya terjadi sengketa, tidak bisa bayar, yang memberikan penyalur kredit tadi, yang memberikan hutang itu tadi bisa menuntut, bisa menjual dengan cara pelelangan tadi di hadapan umum. Itu dia bisa mengambil keuntungan yang utama dari hasil penjualan di muka umum. Ini clear ya mengenai ini ya. Kemudian tidak dapat dibagi-bagi. Apa maksudnya tidak dapat dibagi-bagi? Ora iso, tidak bisa. Kemudian kita akan daftarkan tuh setelah ditandatangani, pengikatan jaminan hak tanggungan, ada pertama tanda tangan itu kalau mau kredit, perjanjian pokoknya, hutangnya berapa, nama siapa, Binovanditia, hutang 10 juta, kemudian jaminannya tanah bangunan, ya, di kota Semarang, SHM-nya sekian, ya, luasnya sekian, atas nama sekian. Itu sudah ditulis dalam perjanjian pokoknya, tanda tangani, rek, berarti sudah resmi, ya. Notarisnya juga tanda tangan, stempel, itu resmi, ada pengikatan atau perjanjian pokoknya tertanda tangani. Kemudian
sebagai aksesorisnya dibuatlah perjanjian pengikatan jaminan hak tanggungan, itu tanda tangan. Terus kemudian didaftarkan. Kalau belum ya, sertifikat belum pernah didaftarkan, sertifikat tersebut ya, yang jadi jaminan kredit tadi itu belum pernah didaftarkan atau belum pernah menjamin terhadap kredit manapun, maka nanti statusnya muncul diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama senilai senilai berapa? Kalau hutangnya 100 juta, pasti nilai, jangan kaget ini, nilai hak tanggungannya ya tidak 100 juta, pasti lebih, misalnya 125% dari angka kredit, jadinya 125 juta. Di situ jangan kaget ya. Itu untuk apa? Karena itu telah dihitung ketika nanti ya, ketika nanti ada debitur itu tidak bisa memenuhi prestasinya, bank pemegang hak tanggungan bisa mengambil ya, mengambil dari apa ya, dari hasil penjualan itu maksimal 125% tadi, 125 juta kalau dari 100 juta kan gitu. Maksimal dihitung dari keseluruhan pokok, kemudian kalau misalnya ada bunga, kalau misalnya ada biaya-biaya lain, maksimal sampai 125 juta. Lalu bagaimana Pak? Ada kalanya kalau dijual kok, nah ini ada kasusnya teman-teman. Ini ada anggapan bahwa ketika dia memegang eh, hak tanggungan tadi, berarti dia seolah-olah berhak menguasai semuanya. Misalnya debitur hutang 100 juta ya, kemudian dia jual lelang lakunya 400 juta, dia dimiliki semua, diambil semua keuntungan. Itu adalah yang salah. Saya dulu ketika menjadi legal officer saya sampaikan itu tidak benar. Walaupun misalnya bank ini untuk mengurus semuanya ya kredit bermasalah tersebut, untuk pengurusan lelang misalnya, kemudian pengurusan ke kuasa hukum, advokat, ke pihak lain, itu ternyata kalau dikalkulasi berikut bunganya ya, itu dikalkulasi lebih dari misalnya tadi 125 juta lebih, ya maksimal kita bisa mengambil bank itu ya 125 juta, itu tidak menyalahi hukum. Kalau lebih misalnya ngambil 150 juta dari hasil penjualan itu, itulah yang salah kaprah ya. Namanya berbisnis, bank itu berbisnis, ya harus ada risiko seperti itu. Saya tekankan, selalu saya tekankan, tidak bisa dikembalikan, kita ambil 125 juta saja, 125% dari kredit tersebut. Itu ini yang harus, ketika kalian jadi legal officer harus kuat di sini. Karena apa? Berbahaya ya. Berbahaya apa? Ketika nanti ya, ketika nanti debitur ini kan nggak selalu, terkadang ada yang pandai nih ya, ada pandai, dia tahu nih aturan, ternyata loh harus maksimal kan 125% dari sini, 125 juta tadi, kok memungut lebih, kalian akan beserta banknya akan bisa memungkinkan untuk digugat melalui gugatan. Nah, itulah ada risiko ya. Itu jelas ya, aksesoris sifatnya mengikuti objek lelang, kedudukan diutamakan, tidak dapat dibagi-bagi. Nah itu teman-teman lah perlu diingat kalau kita berbicara mengenai apa, lelang ya. Nah ini kan eksekusinya ya, bisa melalui, kalau pengikatan hak tanggungan itu bisa melalui hak tanggungan yang pertama ini, dijual di bawah tangan. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah bisa misalnya debitur itu kolab ya, kemudian berupaya untuk menjual jaminan tanah dan bangunan yang jadi jaminan itu, bisa dia komunikasikan dengan bank selaku pemberi kredit, saya mau jual terlebih dahulu Pak untuk mendapatkan harga terbaik. Oh itu dipersilahkan. Ternyata dia punya teman ya, bisa membeli secara harga yang di pasaran baik ya, kan gitu, makanya dia dijual, kemudian baru ditutup sisa hutang di dalam banknya, kewajiban-kewajiban dalam banknya itu diperbolehkan. Itu objek hak tanggungan dijual di bawah tangan. Kemudian dijual melalui pelelangan umum. Nah ini udah tahu ini hak tanggungan, memang secara resminya kalau mau menjual ya, bank itu mengupayakan menjualnya ya melalui pelelangan
secara umum. Coba dilihat pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungannya, dasar pelaksanaan lelang itu hak atas hak untuk menjualnya itu dasarnya adalah pasal 6 melalui pelelangan dengan syarat pemegang hak tanggungan peringkat pertama yang berhak mendaftarkan di pelelangan pada KPKNL, kantor pelelangan ya, dan kas negara. Itu teman-teman. Kemudian bagaimana Pak terhadap misalnya peringkat-peringkat yang lain? Ya boleh, cuma yang mengajukan itu tetap di peringkat pertama. Kemudian kalau terjual itu peringkat pertama, pemegang peringkat pertama itu diutamakan untuk dikembalikan ya prestasinya, dipenuhinya segala hutangnya. Kemudian baru setelah itu kalau ada sisa ya, kemudian peringkat kedua, kemudian kalau masih ada sisa lagi ya, itu ya baru pemiliknya jaminan yang asli tadi ya, debiturnya itu masih berhak mendapatkan sisa atas penjualan lelang di hadapan umum tersebut. Kemudian ya ini penting juga, berakhirnya atau hapusnya hak tanggungan. Pertama, hapusnya hutang yang dijamin dengan hak tanggungan. Ya, hutangnya itu sudah lunas sesuai jangka waktunya atau dilunasi. Itu ya hak tanggungan gugur. Ya. Kemudian pemegang hak tanggungan melepaskan hak tanggungan. Ini jarang sekali ya. Kalau belum selesai ya ini belum dipenuhi, biasanya ya tidak akan dilepaskan, biasanya begitu. Kemudian pembersihan hak tanggungan berdasarkan putusan ini, kalau ya ini ya, kekuatan putusan hakim itu, pengadilan negeri itu kuat sekali, makanya kita harus mematuhinya ya. Ini bisa terjadi kalau misalnya ada persengketaan kemudian hakim memutus perkara tersebut ya, untuk membersihkan hak tanggungan itu ya mau nggak mau ya harus ditaati. Kemudian hapusnya hak tanggungan, yang dibuat hak tanggungan melalui apa? Hapusnya hak tanggungan itu ya melalui namanya roya ya, penghapusan hak tanggungan ya. Misalnya dari bank, ini ketika sudah selesai jangan lupa namanya ada pengantar roya, surat dari perbankan, dari pemberi kredit itu, pemegang hak tanggungan menjelaskan bahwa kredit sudah selesai, makanya bisa dilakukan roya. Kemana? Ke BPN, kantor pertanahan ya, daftarkan roya, nanti hapus, dicoret itu. Makanya sertifikatnya menjadi bersih lagi. Kalau ada dicoret, dihapus dengan surat roya sekian sekian sekian, itu berarti sudah tidak dibebani peringkat apapun atau peringkat hak tanggungan dalam sertifikat tersebut. Begitu teman-teman dalam sesi kuliah atau sesi pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih ya, tetap semangat, jaga kesehatan, dan membudayakan hukum dimanapun kita berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.